Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya hari ini saya bersama-sama dengan orang-orang yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hidup kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah rumah kami Tuhan. Engkaulah pemilik hidup kami. Yesus Kristus Tuhan. Juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami melihat kemuliaan. Pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan hatamu, ya, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu.
kita bangkit berdiri umat Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari umat yang percaya bersama-sama katakan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Bagi bulan Tuhan, mari bersama-sama kita angkat tangan kita. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, ku tinggikan yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Kau Raja, Kau mulia Tuhan, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja-Mu Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, ku tinggikan yang bangkit dan oh Yesus Kristus Tuhan, nama yang menyelamatkan, nama yang memberi kemenangan. Amin, amin. Berkorban dan jiwa kami memuja-Mu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan.
Bapak Ibu Saudara. Saudara serumah, saudara bergandengan tangan bersama dengan suami, istri dan anak-anak. Tak percaya hadirat Tuhan tidak terbatas. Ada mezbah yang kami bangun di setiap rumah kami Tuhan. Oh, Kau bertahta Tuhan. Jesus, Jesus, curahkan Tuhan, kami terima, terjadilah bagi kami lihat, kami alami Tuhan, Yesus, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin, oh Kau nyata Tuhan. Yes. Kemenangan terjadi. Saudara, dengan iman katakan, ku yakin Kau. Kami bergandengan tangan Tuhan. Bersama dengan keluarga kami menyembah Engkau. Yes. Ku yakin Kau nyata. Amin, Jesus. Kemenangan terjadi di sini, yes. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Katakan kelepasan, kelepasan terjadi. Oh, kesembuhan, kesembuhan. Oh, terjadi di sini. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Sorakan kemenangan. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Yes. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami terima kuasa darah Yesus. Kami yang sakit kami disembuhkan. Kami yang susah kami dihiburkan Tuhan. Terima kasih, kami percaya saat kami memuji dan menyembah Engkau, sesuatu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Selalu katakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Amin. Hari ini kita akan bersuka cita, Amin. sebab Tuhan sudah memberikan Amin. kemenangan. Darahnya sudah menghapus dosa kita, bilurnya menyembuhkan kita. Haleluya. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus katakan, Menyembuhkan segala sakit. amin. Kasih
Ia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hidupkan. Haleluya. Oh, kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Sungguh kuasa-Mu Tuhan tak terbatas. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur ketika kami boleh menaikkan setiap pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami, pikiran kami. Mari Tuhan berbicara atas kami. Kami yakin, kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi Amin. kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami bersuka, mulut kami menaikkan pujian di hadapan-Mu. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, amin. Kau nyatakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Terima kasih. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap mari jemaat Tuhan katakan dengan segenap hati. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, percaya. Mari angkat pujian ini dari awal, katakan dengan segenap hati. Kasih Yesus, sungguh besar setia-Mu. Kau nyatakan bagiku, amin. Terima kasih Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, percaya. Haleluya Yesus, janji-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih. Berserah di dalam kekuatan, tanyakan segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
Pujian kami adalah ekspresi hati kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu ajaib. Janji-Mu ya dan amin. Amin. Janji-Mu akan tergenapi di dalam hidup kami. Amin. Itu sebabnya kami ada di tempat ini saat ini Tuhan. Haleluya. Kami mau terus belajar, Haleluya. mendengarkan, belajar menjadi murid yang baik. Amin. Belajar merendahkan hati kami. Amin. Ketika setiap firman Tuhan itu disampaikan, biarlah kami siapkan hati kami untuk firman itu hidup dan tinggal di dalam hati kami. Sehingga setiap janji-janji itu akan tergenapi di dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima Kami kasih. siapkan hati kami siapkan pikiran kami. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu. Amin. Biar apa yang beliau sampaikan adalah isi hati Tuhan bagi kami semua. Amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan sepenuhnya waktu kami untuk Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati melalui pujian dan penyembahan. Kita merasakan hadirat Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Di mana kami saat ini berada, kami sangat merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami menikmati hadirat Tuhan. Setelah selama 10 hari kita sudah mengadakan doa dan di hari Minggu kemarin puncak dari perayaan Hari Pentakosta, biarlah Roh Kudus terus memenuhi kehidupan kita, Roh Kudus terus memimpin kita untuk melihat perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Jangan pernah lupa selalu katakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini kita akan renungkan firman Allah dari kitab Pengkhotbah. Ya, kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11a. Ya, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11a. Ayat ini tentunya sudah hafal semua. Ya, dari ayat ini pun terciptalah sebuah lagu ya. Mari kita baca sama-sama di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 maksud saya ayat 11 bagian A saja. Kalau sudah dapat mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, hari-hari ini saya percaya setiap kita berjumpa atau berbicara atau sedang ngobrol dengan teman kita atau bahkan mungkin dengan keluarga kita, tentunya ada satu pertanyaan, kata tanya yang sangat favorit saat ini. Dan itu pasti ada di dalam pikiran setiap orang yang ada pada hari-hari ini. Yaitu kata kapan. Betul enggak saudaraku? Bisa nangkep maksud saya? Ya, kata tanya ini merupakan kata tanya yang sekarang lagi favorit. Orang bertanya kapan. Kenapa saya katakan favorit? Setiap orang kalau ketemu, kapan ya kira-kira ya corona ini bisa selesai. Kapan ya kita bisa kumpul lagi? Kapan ya kita bisa beribadah lagi di gereja? Kapan ya anak-anak ini bisa sekolah? Kapan ya bisa bebas lagi kemana-mana? Kapan ya? Kapan ya? Kapan ya? Itu pertanyaan yang favorit saat-saat ini. Orang bertanya kapan? Dengan apa yang sedang terjadi? Saudaraku, hari kita coba renungkan kebenaran firman Allah ini. Itulah manusia, terbatas. Mereka nggak ngerti kapan.
Segala sesuatu yang terjadi mereka nggak tahu kapan. Tapi firman Allah katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Memang kita bertanya kapan ini akan berakhir? Kapan ini akan selesai? Apalagi Jombang nambah terus katanya saudaraku ya. Kapan? Kapan ini akan berhenti? Kapan virus ini akan musnah dari bumi ini? Kapan? Kapan bisa beraktivitas normal lagi? Kapan bisa ini dan itu? Kapan? Sebagai orang percaya, kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu yang saya kasih, bicara waktu, maka kita harus mengakui. Dari pertanyaan yang favorit tadi loh, di situ sesungguhnya kan tersirat. Itulah kita, nggak tahu kapan. Saudara mau tanya kepada siapapun, coba saudara lihat berita dari media sosial, banyak prediksi nanti bulan ini. Gak ada yang bisa tahu. Di sini tersirat bahwa yang punya waktu itu adalah Tuhan. Setuju katakan amin. Yang punya waktu, yang berkuasa atas waktu itu adalah Tuhan. Tidak bisa seorang pun yang mampu mengatur waktu. Tidak ada orang yang bisa memajukan waktu. Tidak ada orang yang bisa mengundurkan waktu. Kita tidak berhak, tidak berkuasa atas waktu. Dari ayat ini, kita bersyukur. Apapun yang terjadi, waktu Tuhan itu pasti waktu yang terbaik. Kapan? Gak tahu. Kapan ya kira-kira? Gak tahu. Katanya berita sana. Katanya ahli itu, katanya. Tapi nggak jelas kapan. Biarlah hari ini, sekalipun pertanyaan itu selalu muncul dalam pikiran kita, kehidupan kita, tidak membuat iman kita goyah. Percayalah, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau Tuhan kehendaki, tidak ada yang bisa menghentikan. Memang gak ada yang bisa memajukan waktu, memundurkan waktu. Tapi pernah terjadi di Alkitab dicatat. Saudara catat aja di dalam Yosua pasal 10 ayat 13 atau kita lebih baik baca. Supaya saudara tahu bahwa pernah terjadi ya. Bumi ini saudaraku waktu itu pernah berhenti. Pernah berhenti sejenak saudaraku ya. Di dalam Yosua pasal 10 ayat 13. Ini pernah terjadi ketika Yosua meminta kepada Tuhan ya. Yosua pasal 10 ayat yang ke-13. Saya bacakan mulai ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ayat 13 perhatikan. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Berarti pernah ini mundur sehari saudara. Karena matahari berhenti berlambat-lambat. Tapi itu pun atas kehendak Tuhan. Yosua minta dan Tuhan menghendaki. Tuhan sanggup menghentikan. Saudara, apapun yang terjadi, kalau itu maunya Tuhan, kalau itu kehendak Tuhan, percayalah bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita akan belajar di sini ya, bahwa waktu itu adalah rahasianya Tuhan. Di sini cuma kapan ya.
Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ayo saudaraku, kita kembali renungkan ayat ini. Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya Tuhan menyediakan waktu untuk membentuk kita ciptaan yang terbaik untuk menjadikan sesuatu indah pada waktunya Tuhan. So, hidup ini kan sebuah perjalanan. Hidup ini juga menggambarkan sebuah proses. Dan setiap perjalanan hidup kita, berapa banyak kok yang percaya Tuhan sudah menetapkan langkah hidup orang benar. Ada ketetapan Tuhan, ada waktunya Tuhan. Di mana apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalani. Ini proses dan ini pembentukan. Dan berapa banyak kok yang yakin di tangan Sang Penjunan Tuhan sedang membentuk kita supaya menjadi indah pada waktunya. Lebih indah lagi. Sekalipun yang namanya proses itu enggak enak. Pembentukan itu enggak enak. Kita harus percaya dalam hal ini. Karena Tuhan tidak pernah salah dengan apa yang Dia kerjakan. Dan kita punya keyakinan Dia tidak pernah akan berdusta dengan apa yang sudah Tuhan janjikan. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu hari depan yang penuh harapan. Amin saudara. Dia tahu, Dia lebih mengerti. Tapi banyak manusia yang sok tahu, sepertinya lebih tahu Dia daripada Tuhan. Saudara, apapun yang saat ini sedang terjadi, percayalah, yakinlah, Tuhan akan menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Saya ajak saudaraku untuk kita belajar, ya, untuk menjadi indah itu diperlukan adanya sebuah proses, suatu proses. Dan proses itu saya namakan pembentukan. Proses ini adalah mulai, saudara, dari kehidupan kita. Kita dibentuk dari tanah liat. Lalu kita kembali kepada proses penciptaan. Dan pada akhirnya, saudara dan saya adalah ciptaan yang termulia dari Tuhan. Pembentukan. Dan ada ayat lain katakan, kita ini dibentuk seperti bejana tanah liat. Dari tanah liat yang tidak berguna, tidak berarti. Tetapi ketika ada di tangan Sang Penjunan, bagaimana Penjunan itu membentuk kita dan menjadi indah di pemandangan Tuhan. Itulah yang ada di hadapan saya. Itulah saudara semua. Engkau ciptaan yang termulia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang hebat dan luar biasa. Namun di dalam perjalanan hidup ini masih ada proses yang harus kita lewati. Untuk kita mau menjadi sama seperti Yesus. Saudara, kita akan belajar pagi ini atau hari ini dari proses pembentukan Elia. Ya, saya tertarik belajar dari bagaimana Elia, seorang nabi yang luar biasa. Saudaraku, tidak serta-merta tiba-tiba Elia dipilih langsung hebat. Tapi dia harus melalui proses. Di dalam perjalanan hidupnya, dia melayani Tuhan dan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bukan langsung hebat, tapi ada proses yang harus dilewati oleh Elia. Kita coba lihat di dalam 1 Raja-Raja. Kita baca pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal 17. Bagaimana Tuhan membentuk Elia. Elia harus melalui proses pembentukan yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Sehingga Elia menjadi indah pada waktunya. Ya, kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 ya.
Kalau kita baca sampai ayat yang ke-6, saudaraku ya, kita baca secara lengkap satu perikop ini, ya di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Elia dipakai oleh Tuhan dan dia menjadi seorang nabi yang luar biasa melalui sebuah proses pembentukan. Dan kita dapatkan di sini bagaimana Elia harus menyampaikan apa yang Tuhan nubuatkan. Karena bangsa Israel saat itu mereka menyimpang dari kebenaran. Di bawah kepemimpinan Ahab, Ahab menyembah kepada dewa-dewa Baal. Baal itu adalah dewa yang menurunkan hujan. Ya. Dan Elia menyampaikan untuk menyadarkan bangsa Israel. Dia menyampaikan nubuatan kepada Ahab bahwa 3,5 tahun tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan. Dan terjadi. Nah, setelah itu kita lihat saudaraku, setelah Elia sampaikan itu pada Ahab, Ahab adalah seorang raja yang berkuasa saat itu. Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk apa? Kamu bersembunyi. Ya. Karena apa yang dikatakan terjadi. 3,5 tahun terjadi musim kemarau yang panjang membuat terjadi musim kering. Ya otomatis terjadi kelaparan, saudara. Tapi saudara perhatikan di sini, Elia dibentuk oleh Tuhan. Setelah dia menyampaikan nubuatan, Tuhan perintahkan Elia untuk dikatakan apa tadi? Bersembunyi. Ya di ayat 2 tadi katakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah. Bersembunyilah, Tuhan suruh dia bersembunyi di mana? Di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ini proses yang pertama. Pembentukan Elia sebelum dia menjadi indah pada waktunya. Harus bersembunyi. Di sini saya melihat saudaraku, ini proses kesabaran. Disuruh sembunyi. Ya. Elia diperintahkan ke sungai Kerit. Dia disuruh sabar di tempat di mana Tuhan sudah tetapkan. Bukan di tempat yang istimewa. Bukan di tempat yang nyaman, tapi di tepi sungai Kerit, sungai kecil. Dan bagaimana makannya? Karena saat itu musim kering, kelaparan, tidak ada makanan. Tapi saudara, di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi, yaitu proses kesabaran, Elia dipelihara oleh Tuhan. Hari-hari ini pun kita diproses untuk banyak sembunyi, saudara. Stay at home. Sembunyi, sabar dulu. Yang tadi kita tanya, kapan ya, kapan ya, kapan ya, kapan ya.
sabar dulu. Saudara, sabar itu memang gak gampang. Tapi kalau kita mau ikuti apa yang Tuhan mau, saya yakin. Saya selalu punya prinsip, di mana ada kemampuan pasti Tuhan berikan. Sabar. Elia disuruh sabar. Tuhan ingin setiap kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki kesabaran dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi persoalan yang sedang terjadi. Hal yang pertama harus ada dalam hidup kita, yang Tuhan mau bentuk kita adalah sabar dulu. Berhubungan dengan waktu, sampai kapan Tuhan? 3,5 tahun. Sampai hujan itu turun. Elia disuruh bersembunyi. Sabar di sana. Tapi di dalam proses pembentukan Tuhan, menunggu waktunya Tuhan, Tuhan tidak biarkan Elia. Di firman Allah katakan, pagi dan petang Tuhan kirim burung gagak untuk memberi Elia roti dan daging. Elia ini termasuk nabi yang suka diet, saudaraku, perhatikan. Satu hari makan cuma 2 kali, petang dan pagi dan petang katanya, saudaraku ya. Tapi mungkin yang petang itu double porsi, kita juga nggak tahu kan, saudara ya. Saudaraku, tapi yang jelas Tuhan pelihara. Saudara, saya berdoa, saya selalu katakan, saya imani jemaat Tuhan tetap Tuhan pelihara. Kita harus sabar. Ada banyak diam di rumah. Otomatis banyak keterbatasan. Tuhan juga sembunyi Elia di tepi sungai Kerit. Dan Tuhan jamin hidupnya. Banyak kok yang percaya. Tuhan juga jamin kehidupan saudara. Untuk kita sabar. Dalam menanti waktunya Tuhan, sabar, sabar, sabar. Ini dibutuhkan, saudara. Saya sangat percaya kalau kita bisa berjuang bersama-sama menghadapi apa yang sedang terjadi. Hanya dibutuhkan apa? Disiplin dan ketaatan untuk kita sabar. Yakin, saudara, kita pasti mampu untuk menghadapi segala sesuatu. Banyak orang gak sabar. Ya, sabar, saudara. Amsal 16 ayat 32. Kita baca satu ayat tentang kesabaran. Amsal 16 ayat yang ke-32. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pahlawan itu seorang yang dibanggakan. Saudaraku, orang yang sabar itu di mata Tuhan lebih dari pahlawan. Jadi kalau kita mau sabar, dibentuk oleh Tuhan. Saudara, engkau dan aku adalah orang-orang kebanggaannya Tuhan. Amin, saudara. Orang-orang yang menyenangkan hatinya Tuhan. Ya. Kita lihat sekarang. Yang kedua, kita kembali di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Yang kedua, kita melihat, saudaraku, Elia disuruh Tuhan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Saudara, Kerit secara geografis sungai ini letaknya tidak jauh dari tempat kelahiran Elia. Artinya begini, saudaraku. Karena tempat ini di mana Tuhan perintahkan dia tadi sembunyi gak jauh dari tempat kelahirannya, berarti di sana kan banyak keluarga, banyak yang dikenal oleh Elia. Tapi Tuhan izinkan ini. Kenapa disuruh di sungai Kerit yang dekat dengan kota kelahirannya? Tentunya banyak orang yang bisa Elia harapkan. Daripada dia hanya nunggu gagak turun, kirim. Lo kalau telat nggak ngirim gimana? Tapi sudah aku coba lihat di sini. Ini proses ketaatan. Elia bisa saja, aduh kesuwen selalu ngenteni gagak ini.
Mungkin juga dia katakan, oh, bosan aku. Coba cari, kan gak jauh dari tempat kelahirannya. Saudara, yang kedua, sebelum Elia menjadi indah pada waktunya, dipakai Tuhan menjadi nabi yang hebat dan luar biasa. Bahkan Elia ini gak mengalami kematian, tapi dia diangkat hidup-hidup. Tapi dia melalui proses, saudara, yaitu yang namanya ketaatan. Selain dia harus sabar, dia harus juga dibentuk ketaatannya. Dia harus menyerah dengan apa yang Tuhan mau, di mana dia disuruh sembunyi di tepi sungai Kerit yang segala sesuatunya mungkin terbatas. Dia bisa mengambil langkah lain, dia bisa cari cara lain, dia bisa mencari pertolongan lain, tapi dia lebih memilih mengikuti proses yang Tuhan izinkan, taat. Tetap ada di Kerit. Kerit itu dekat sekali dengan kota kelahirannya. Dia bisa saja melangkah. Tapi Elia, dia taat. Elia belajar ketaatan. Dia menyerah. Dengan apa yang Tuhan izinkan. Membentuk hidupnya. Membentuk karakternya untuk menghadapi kesulitan yang sedang terjadi. Dia tidak mau melangkah mencari jalan keluar menurut kemauannya sendiri. Tapi dia belajar taat. Saudara, seringkali ketika sesuatu Tuhan izinkan terjadi, ada kalanya Tuhan itu ingin melihat apakah kita tetap taat. Di saat-saat seperti ini. Tapi doa dan iman saya, semua jemaat GBD House of Prayer, engkau bukan hanya menonton ibadah, tapi engkau menikmati ibadah. Engkau sedang beribadah. Tuhan sedang uji ketaatan saudara. Amin. Orang tidak tahu, gak ada yang ngerti. Tapi Tuhan melihat engkau. Saudara, saya katakan dari awal, ini Tuhan izinkan terjadi untuk memproses kita semua. Tuhan mau tahu sejauh mana ketaatan kita. Untuk menyerah dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi, proses pembentukan Tuhan. Supaya kita di hadapan Tuhan itu semakin murni. Coba lihat saudaraku di dalam 1 Petrus 1 pasal 1. 1 Petrus pasal 1, kita baca ayat 6 dan ayat yang ke-7. Saya percaya gak ada yang ngopi kan waktu ibadah, gak ada ya saudaraku ya, gak ada ya. Apalagi sarapan lagi ibadah, enggak ya. Semua lagi ibadah sungguh-sungguh ya. Taat ya, saudara. Tuhan tahu ketaatan saudara. Dan setiap minggu saudara tetap pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai yang ke-7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, proses pembentukan yang Tuhan kerjakan itu pasti mendatangkan kemuliaan. Sebelum Elia dipakai menjadi lebih dahsyat dan luar biasa lagi, Tuhan uji dia, Tuhan bentuk dia di dalam ketaatannya untuk menyerah di tangan Tuhan, di tangan sang penjunan itu. Kalau di Petrus ini dikatakan kemuliaannya melebihi emas.
ujian iman kita supaya kita murni bagaikan emas. Di tempat Elia harus bersabar di tempat persembunyian. Elia juga harus diproses ketaatannya. Supaya apa, saudara? Hal-hal yang tidak berguna itu harus ditanggalkan dari kehidupannya. Petrus katakan, supaya kita kedapatan seperti emas yang murni. Saudara, emas yang murni itu mudah sekali dibentuk. Sesungguhnya emas itu adalah logam yang sangat lentur. Ya, dia logam mulia yang sangat lentur. Gampang dibentuk kalau emas itu betul-betul murni. Saudara, perhiasan yang saudara pakai, semua pasti nggak mungkin 24 karat. Perhiasan-perhiasan yang dijual dan dipakai, cincin kawin, gelang, kalung dan lain sebagainya. So, kalau di luar negeri katanya 18 karat, tapi di Indonesia ini ada yang 22 karat ya. Nah saudaraku, kenapa itu kok 18 dan 22 karat? Ya, supaya nggak gampang penyok, saudara, kalau dipakai. Ya, kalau cincin ini, saya pakai cincin, kalau dibuka gini, kalau ini emas murni 24 karat, akan bentuknya nggak karuan, saudara. Lentur karena dia, bisa penyok. Nah, itu pasti dicampuri dengan logam yang lain. Ada perak, itu logam-logam yang lebih murah. Perak, tembaga, atau bahkan mungkin ada kandungan besi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika sang pengrajin emas ini mau membentuk sesuai dengan idenya, keinginannya, visinya akan emas-emas yang dia miliki, ketika dia mau membentuk emas ini, ya, yang dia miliki untuk menjadi satu bentuk sesuai dengan apa yang dia ingini, mungkin itu bentuk buah-buahan emas atau pohon emas. Ya, saudara pernah lihat ya, ada hiasan-hiasan yang dari emas itu. Saudara, dia tidak akan bisa membentuk emas dengan yang sudah ada campuran itu. Nah, hal yang dia lakukan adalah dia akan kumpulkan emas yang dia miliki. Dan apa yang dia lakukan ketika dia ingin membentuk emas yang dia miliki sesuai dengan apa yang dia inginkan. Saudara, pengrajin emas itu akan kumpulkan emas itu. Dan dia akan bakar emas itu. Ya, dia akan panaskan emas itu. Tetapi sebelumnya harus dicampur dengan cairan yang namanya flax. Ya. Nah, cairan ini suatu fungsinya adalah ketika emas itu dikumpulkan dan siap untuk dibakar di perapian, dicampur dengan cairan flax itu. Saudara, ketika mulai dipanaskan, sampai kepada suhu tertentu, ya, ketinggian suhu tertentu yang sudah diukur, saudaraku. Saat suhu yang tertentu, emas itu akan dipisahkan oleh cairan yang namanya flek ini. Jadi cairan ini fungsinya, ketika emas itu dibakar, saudaraku, maka di suhu tertentu titik lebur emas itu akan terjadi. Jadi logam emas itu akan tetap di atas. Sementara logam-logam lain itu akan jatuh. Akan terlepas, terpisah dari logam emas itu. Baru pengrajin itu mengambil emas yang ada di atasnya. Dan dia bentuk. Karena apa? Emas ini lentur, mudah dibentuk. Saudara, ketika sesuatu sedang terjadi, Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Ketika kita menyerahkan hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Ada kalanya kita harus merasakan proses pembentukan ini. Aduh Tuhan, 100 derajat belum apa-apa. Kadang orang sudah, aduh Bo, gak kuat. Karena sih ya, 200 derajat, aduh tambah panas. Belum apa-apa. 100.000 derajat, aduh Tuhan. Sedikit lagi.
Dan saudara, berapa titik lebur emas itu? 1064 derajat Celcius. Kalau 100 derajat itu cuma mau ngopi itu loh saudaraku ya. Godok air, berguduk 100 derajat buat ngopi. Tapi untuk emas, 1064 derajat. Tapi justru di situ Tuhan dapatkan kemurnian emas itu. Ketika kita taat, dibentuk oleh Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita. Ketika proses itu sedang Tuhan kerjakan, kesombongan kita akan kita tinggalkan. Tuhan mau kita dipisahkan dari perkara-perkara yang tidak berguna. Tuhan mau rontokkan itu. Tuhan mau lepaskan kita. Dengan proses yang namanya apa? Taat, saudara. Ketika dibentuk Tuhan taat, nurut, manut. Dan percayalah, apa yang Tuhan kerjakan, itu pasti indah pada waktunya. Tuhan gak mau, Tuhan gak akan pakai orang yang sombong. Gak bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Kesombongan itu harus dilepaskan. Orang yang suka dengki, iri hati, Tuhan mau rontokkan itu semua. Ikatan-ikatan yang membelenggu kita, yang merusak, membuat kita tidak murni, hati tidak murni, itu harus dilepaskan dengan yang namanya proses apa? Taat. Makanya saya suka dengan kata taat ini, sudah bolak-balik ya tetap taat. Orang taat itu mau dibolak-balik seperti apa? Ya taat. Mau ngadepi apa ya aku tetap taat. Wong namanya taat, mau dibanting di apa no, tapi percayalah di dalam tangan Tuhan, di dalam prosesnya Tuhan, saudara dan saya akan menjadi lebih indah pada waktunya Tuhan. Aduh, cepek, nopek, sapek, wis ngomong capek Tuhan, belum. 1064 derajat. Engkau menjadi indah pada waktunya Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus dimuliakan ketika dia taat sampai mati. Dalam proses yang begitu hebat dan luar biasa. Tapi justru itu yang membuat dia dimuliakan. Saya percaya kerinduan kita sama. Untuk menuju kepada kesempurnaan gereja. Semakin bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Proses yang harus kita lewati, taat, menyerah, untuk dibakar di perapian, supaya apa? Kita dipisahkan. Hal-hal yang tidak berguna itu kita dilepaskan. Tuhan tidak mau. Tuhan akan maksimalkan hidupmu. Engkau menjadi indah pada waktunya Tuhan. Engkau menjadi indah di tangannya Tuhan. Ketika kita mau rela untuk menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kita. Membentuk karakter kita. Dan proses ketaatan disertai dengan ketekunan. Ketika sungai Kerit mulai kering, Tuhan ngomong lagi sama Elia. Sekarang pergi kamu ke Sarfat. Engkau akan diberi makan oleh seorang janda di sana. Saudara, di sini wis enak-enak Tuhan aku nur. Saya disuruh pindah lagi. Dipindah lagi gak ketemu dengan raja atau seorang pejabat. Cuman ibu janda yang miskin. Saudara, kita melihat dia bukan hanya taat. Tapi dia juga tekun ngikuti apa yang Tuhan mau. Ketika dia berjumpa dengan ibu janda di Sarfat, dia katakan apa yang firman Allah taruh di dalam hatinya. Dan mujizat pemeliharaan Tuhan itu tetap ada. 3 hal yang sudah kita dapatkan. Untuk kita menjadi indah pada waktunya. Yang pertama apa saudaraku? Proses kesabaran. Yang kedua, proses ketaatan. Dan yang ketiga, tetap tekun. Amin saudara. Maka percayalah kita akan menjadi indah pada waktunya. Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, baik Tuhan. Glory haleluya. Ajar ku mengerti. Ya Yesus.
Ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajakku berserah, haleluya, hanya padamu, Bapakku, haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran segala perbuatan-Mu, perbuatan-Mu. Yesus, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara bisa mempersiapkan perjamuan kudus. Dan saat ini kalau di rumah ada kepala keluarga, ya, itu yang membagikan. Kalau tidak ada, ya yang paling tua yang membagikan perjamuan kudus, ya. Dan nanti saudara ikuti panduan dari saya. Bapakku, ajaib segala rancangan. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Oh, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Mari kita bangkit berdiri, mengangkat kedua tangan kita dengan roti dan sabun. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Ketaatan Yesus, Dia rela sampai mati menjadikan kita ciptaan yang baru. Haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadi.
barang siapa menghormati tubuh dan darah Tuhan, berkat kuasa Tuhan atas kehidupannya. Dengarkan firman Allah dan kita akan makan dan minum roti dan anggur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya telah diucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama makan. Angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya telah ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama minum. Ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia segala sesuatu indah pada waktunya. Apapun yang Tuhan kerjakan indah pada waktunya. Terima kasih. Kau sudah pimpin dan berkati ibadah kami. Kau berkati semua yang mengikuti ibadah ini.
Di rumah-rumah sedang terjadi lawatan Tuhan. Jamahan Tuhan. Amin. Bahkan mujizat Tuhan terjadi. Amin. Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan hadirat Tuhan. Amin. Mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Dalam proses yang Tuhan izinkan, kami percaya Engkau membuat kami selalu indah pada waktunya. Amin. Terima kasih buat hamba-hamba Allah yang sudah melayani. Terus pakai lebih hari lebih indah. Amin. Terima kasih buat seluruh jemaat, semua yang mengikuti ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus, Yesus. berkat Allah dicurahkan atas hidup mereka. Amin. Dan sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan, kami minta Tuhan berkat-Mu atas umat-Mu. Mari mengangkat kedua tanganmu dengan iman. Seperti yang kau imani, terjadilah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih Tuhan, kiranya damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kau yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Engkau Yesus Bapa yang baik dan pemberubah. Daerahku, ku terima berkat ya Tuhan, ku terima berkat Tuhan dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga jasa kita tidak menimpa. Dengan iman katakan bersama-sama, Tuhan mendengarkan dan menjawab aku. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, Jemaat GBD House of Prayer Jombang. Khusus bagi Jemaat GBD House of Prayer, sebentar kita akan memberikan persembahan kita seperti yang biasanya kita lakukan dalam setiap pertemuan ibadah kita. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan juga untuk kas gereja. Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan persembahan saudara ke dalam amplop masing-masing atau saudara bisa melakukan transfer ke nomor rekening kas gereja di BCA atas nama Petrus Haryanto dengan nomor rekening 113047777. Sekali lagi, Bapak Ibu dapat melakukan transfer ke nomor rekening kas gereja di BCA atas nama Petrus Haryanto dengan nomor rekening 113047777. Saya percaya kita akan menjadi jemaat yang taat dan setia dan kita akan menerima berkat secara utuh dalam setiap pertemuan ibadah kita. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara untuk subscribe, like, komen channel YouTube GBDI House of Prayer Jombang. Tuhan Yesus memberkati. It's a great revival, overflowing power. For you are my God.
Now it's a great revival.